Halo Sobat Egi, Sobat Witan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Sobat semua, kita tahu ya bahwa Egi dan Witan semalam tidak dimainkan, dan bukan karena hanya tidak dimainkan, tetapi memang Egi dan Witan bersama-sama dengan pemain yang lain Ya, menyatakan untuk mogok bermain, ya, tidak ingin bermain karena masalah finansial. betul. Akhirnya memang pertandingan itu diganti dengan pemain-pemain yang lebih muda, pemain muda dari Senika. Ya kita udah bisa tebak hasilnya seperti apa. Ya memang benar hasilnya juga kalah ya 0-3 dari Lipstowski. Padahal biasanya Senika selalu unggul dari tim ini ya. Uh, Ya, yang menjadi sorotan dari pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana nasib Egi dan Witan di Senika ini gitu ya. Oke, Bro Ipung. ya, ya. Memang gini, kita kan sebagai fans sepak bola nasional, tentu awalnya juga dengan kehadiran Witan dan Egi dan Witan di Slovakia, kita kan menjadi senang gitu ya, menjadi bahagia dan ikut bangga. Apalagi kemudian Egi dan Witan juga bisa menunjukkan performanya gitu loh. Terbukti dari beberapa kali Egi dan Witan menjadi penentu dalam kemenangan-kemenangan yang didapat oleh Senika. Tapi belakangan memang sejak beberapa bulan yang lalu kita kan juga sudah mengetahui bahwa Senika sendiri sudah sedang mengalami krisis keuangan setelah ditinggal kabur oleh pemiliknya yang lama yang berasal dari Venezuela. Karena Venezuela sendiri kita tahu mengalami krisis ekonomi yang parah gitu loh. Jadi tentunya yang dikhawatirkan sejak beberapa bulan yang lalu bahwa performa ini akan performa tim akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan, kondisi finansial klub itu akhirnya terbukti saat ini. Apalagi di pertandingan terakhir lawan Litovski Mikulas, mereka hanya menurunkan pemain-pemain under 19, tapi memang ada sisipan 4 pemain senior, di mana semuanya pemain senior itu memutuskan untuk mogok dan mundur gitu loh, termasuk kapten timnya. Hmm. Tentu yang jadi persoalan bagaimana nasib Egi dan Hmm. Witan selanjutnya, gitu loh Hmm. bro. Ya, ya benar. Nah ini kan Hmm, ya kebayang aja udah berapa bulan misalkan tidak punya penghasilan ya. Bagaimana iya. Egi dan Witan harus bertahan bayar kontrakan. Sorry, mungkin pakai bahasa kita ya bahasa ya Iya, kan mungkin di sana bayar apartemen betul. atau entah di sana diasramakan atau tidak saya tidak tahu ya tapi kan biaya untuk makan dan segala macam kan pasti ada biaya gitu yang harus dikeluarkan apalagi Betul. beberapa waktu yang lalu bahkan untuk ikut bertanding ke lokasi-lokasi di luar tempat Senika kan juga harus dibiayain oleh pemain itu kan sebenarnya mau nggak mau Witan dan Egi kan harus mengeluarkan biaya yang tetapi pemasukannya tidak ada itu kan bermasalah. Nah, Betul. uh, kita tidak tahu bagaimana nasib mereka saat ini ya, tetapi mungkin uh, dalam hal ini liga harus mulai membuat sebuah keputusan bahwa pemain-pemain Senika ini yang di bawah kontrak dengan Senika ini boleh melakukan uh, apa obrolan atau membuka wacana untuk bisa bermain di tim yang lain. Karena kalau tidak kan mereka akan tetap dianggap sebagai ilegal ya. Iya, Walaupun betul. kita tahu ya kalau misalnya dengan liga-liga yang lain sekalipun saat ini sudah dinyatakan oke misalnya diterima gitu kan tidak bisa langsung terjadi dengan transfer karena di luar negeri rata-rata kan ada jendela transfer ya. Jendela transfer artinya Iya, transfer hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu gitu. Ada betul. komentar, Bro? Iya, mungkin yang kita lebih merasakan khawatir terhadap nasibnya adalah nasibnya Egi nih, bro. Hmm. Karena Egi di sini punya kontrak permanen selama 2 tahun dengan Senika. Mhm. Sementara Witan adalah pemain pinjaman dari Legia Gdansk. Ada Hmm. kemungkinan Legia Gdansk akan menarik kembali Witan gitu loh, bro. Ya itu Nah, udah khusus udah uh, udah sesuai uh, dengan kontraknya, tapi kan memang harus nunggu sampai kalau misalnya memang betul. kontraknya ini kan sampai Juni ya. Sekarang baru Iya, April, Mei, Juni gitu ya, tinggal 2 bulan lagi. Tapi kan tetap kan 2 bulan harusnya di bawah tanggungan Senika. Oke lanjut. iya, harusnya seperti itu.
Nah, khusus justru saya lebih mengkhawatirkan nasibnya Egy nih, Bro. Nah, untuk kondisi-kondisi demikian, mungkin benar apa yang dibilang Bro Eri ya, bahwa regulator liga harus sudah fleksibel menghadapi persoalan seperti ini. Artinya mereka juga sudah boleh memberikan katakanlah lampu hijau apabila pemain-pemain sudah mulai membuka jaringan untuk bermain di apa namanya di klub-klub lain yang melibatkan para agen-agen pemainnya sendiri. Nah, untuk itu makanya di sini kan agen pemain seperti Dusan Bogdanovic yang menaungi Egy itu juga harus segera mengambil tindakan. Bagaimana caranya pemain yang masih potensial ini bisa terus berkarir di Eropa gitu loh, Bro. Jangan disia-siakan gitu loh. Karena Egy ini masih ini ya, masih punya nilai pasar yang lumayan gitu loh, Bro. Jadi saya pikir Egy dan Bogdanovic harus sudah mulai berkomunikasi gitu loh. Ya. Paling enggak ini ya, kalau menurut saya paling enggak ya udah deh pulang dulu deh, ikut timnas dulu latihan lebih awal. Iya kan? Udah jelas-jelas bisa bermain daripada sekarang di sana dengan mogok gitu kan tidak bermain apa-apa kan. Lebih baik di sini kita ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, sebentar lagi kalau tidak salah, kapan ya berangkat ke Korea Selatan ya timnas untuk SEA Games ini? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah kemarin udah ya hari malah ini udah gitu. ya artinya kan bisa langsung berangkat ke sana ya, langsung bergabung aja gitu kan, nggak usah nunggu nanti di Vietnam gitu. Karena kan tuh di klubnya juga udah nggak bisa bermain juga kan. Ya, menurut saya sih itu, tapi kan memang nggak bisa berangkat begitu aja, harus ada secara izin administrasinya dulu. harus benar gitu ya. Betul. Ya. Daripada ya menurut saya sih itu kan akan bagus sekali buat tim kerjasamanya jadi lebih baik gitu. Betul. Iya kan? Ya kalau memang kalau memang apa yang disampaikan Bro Eri juga ada benar ya saya pikir. Tapi tetap Egy dan Witan harus punya taat pada code of conduct mengenai persoalan-persoalan dia ingin memperkuat negaranya gitu loh. Jangan sampai jadi ilegal nantinya, walaupun kita tahu Senika sendiri juga dalam kondisi yang morat-marit, tapi tetap harus sesuai dengan tracknya gitu loh. Ya makanya tadi saya bilang kan secara administrasinya harus dibenerin dulu gitu kan. Dalam hal ini memang kalau secara administrasi harus ada Dusan sih. Ya Dusan harus ngomong di sana di level up SIA-nya itu ya harus ini. Oke, Sobat Egy dan Witan, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk membantu Egy dan Witan sekarang? Oke, silakan tulis di komentar. Bro Ipung, thank you obrolannya. Kita lanjut dengan tema yang lain di lain kesempatan. Oke, bye semua. Bye. Bye.